lagi dengan saya Margo Apiari. Kali ini kita akan melanjutkan dari pembahasan vegetasi yang baru di apiari. Sesi kali ini yang kedua yaitu tentang kolam yang ada di apiari. Biar nggak berlama-lama, yuk kita langsung tonton aja. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Buat teman-teman, terima kasih, selamat menyaksikan. Nah, untuk ini nih, ini tanaman sejenis apa ya, pakis apa ya, yang sering menempel di pohon aren ini. Saya bawa dari hutan di dekat Sungai Cireong, tempat wisata gitu ya. Ketika saya main berwisata, saya lihat di pohon aren itu kan, nanti kalau udah begitu tumbuh besar itu bisa sampai 30 cm, bahkan setengah meter mungkin ya, si daun ini nih. Itu bagus sekali warnanya. Ini tumbuhnya di tempat yang agak dingin dan lembab. Nah, saya jadi kepikiran buat ditanam di apiari. Memang medianya menggunakan dakron, dan ini nih ditaruh di kulit pisang, kulit pisang yang bekas makanan cicak hijau. Jadi kan agak cuman dimakan isinya, nah kulitnya masih tersisa. Saya masukkan ini, nah, setiap hari dikasih air ya biar lembab. Alhamdulillah tumbuh. Nah, ini juga sama. Mudah-mudahan ini bisa menutupi nanti area tangga ini dengan tanaman ini dan bambu Cina. Tujuannya biar warna dalam apiari ini semakin hijau seperti di hutan hujan yang lebat dengan tanaman hijau padat, memungkinkan untuk si burung semakin berlimpah jumlah makanan alaminya. Karena semakin banyak tumbuhan membuat serangga atau hewan-hewan kecil lainnya tumbuh atau berkembang biak, otomatis menambah jumlah pasokan makan untuk si burung itu, yang pada akhirnya membuat semakin irit ya untuk saya membeli makanan burung. Kan untuk kedepannya ini apiari kan ada di lantai atas juga, terhubung ke bawah. Jadi yang di atas itu hanya untuk tumbuh-tumbuhan yang besar seperti yang sudah saya tanami. Itu ada pohon murbei, asem, tersen, lengkeng, apa itu ya, kemuning, dan lain sebagainya. Baru ditanam sekitar 1 minggu. Alhamdulillah tumbuh ya hidup di atas dak. Itu nanti kan membuat area yang lebih besar lagi untuk apiari. Nah, untuk sengaja di atas nanti tidak ada disediakan air, karena hanya di bawah lah airnya disediakan. Kenapa bisa gitu? Karena kalau misalkan di atas disediakan air, burung-burung itu tidak akan turun ke apiari yang di bawah, yang membuat saya sulit untuk melihatnya di apiari ini. Nah, jadi kedepannya mungkin walaupun apiari semakin besar ditambah yang atas, tetapi itu bisa membuat burung tidak terkonsentrasi di atas saja, bisa turun ke bawah karena ketersediaan air itu ada di bawah. Karena tujuan saya untuk apiari ini dinikmati di dalam rumah tanpa harus keluar. Memang banyak apiari yang begitu besar, jauh lebih besar dibanding apiari saya.
Tapi mungkin kelebihan saya apiarinya di dalam rumah bisa saya nikmati 24 jam full kalau mau, tanpa harus terhalang oleh jarak ataupun meninggalkan keluarga, karena ini bisa dinikmati oleh siapapun yang datang ke rumah saya, langsung masuk. Ini nih contohnya, ini tuh, itu kan pintu masuk rumah saya. Begitu masuk itu ruang tamu, ruang tamu langsung lihat langsung tembus ke apiari ini gitu. Jadi bisa dilihat oleh siapa saja. Jadi tujuan saya membuat apiari itu supaya bisa menjadi hiburan bagi siapa aja yang masuk ke dalam rumah saya. Selain itu ya sarana relaksasi juga buat saya dan keluarga. Nah, untuk selanjutnya ini salah satu contoh ketika saya memberi makan burung tadi itu cicak hijau. Nah, ini kan salah satu kepuasan buat saya pribadi ketika bisa memberikan makan burung tersebut. Selain itu kan supaya burung itu menjadi jinak. Burung-burung ini senang bertenggernya di pohon asem, mungkin karena salah satu pohon terbesar yang ada di apiari dan yang paling banyak rantingnya. Untuk burung-burung itu nangkring mungkin. Nah, karena pohon ini begitu lebat, otomatis warnanya membuat sangat hijau di dalam apiari. Ini salah satu tumbuhan atau pohon yang paling lama yang saya tanam semenjak apiari ini dibuat sekitar 4 tahun kurang lah ke belakang. Menjadi sebuah kepuasan ketika tumbuhan ini atau pohon ini menjadi sangat lebat dan hijau. Ini adalah spot favorit buat burung-burung mandi di air terjun yang kedua. Banyak yang mandi di air terjun kedua ini, terutama burung-burung yang kecil, tetapi kadang-kadang burung yang besar juga ikut mandi di. Nah, burung cicak hijau tahu kalau misalnya saya datang ke apiari, pasti dikiranya akan memberikan makan atau memberi jangkrik. Nah, ini tangga yang menuju ke apiari di lantai 2 atau bidak, yang mana apiari di lantai 2 ini dalam proses penanaman vegetasi. Untuk teman-teman yang penasaran bagaimana vegetasi ini sudah ditanam atau persiapannya seperti apa,
bisa dilihat di video yang berjudul mimpi membuat apiari di pantai Dua atau Bidak. Itu judul videonya. Barangkali bisa dilihat buat teman-teman yang penasaran. Nah, untuk pemberian makan burung jalak atau kacer seringkali spotnya di tangga ini, karena banyak anak tangga yang bisa membuat burung itu leluasa memakan jangkrik. Karena seringkali kalau misalkan burung-burung rebutan, jangkriknya saya lempar supaya tidak saling berebut. Karena burung jalak kebo itu lumayan rakus untuk makan jangkriknya. Salah satu contohnya adalah ketika saya memberi makan jangkrik untuk burung kacer, jalak kebonya luar biasa, itu nyerobot terus. Kadang-kadang kasihan buat burung kacernya, tapi mungkin karena kacernya masih baru-baru jadi masih beradaptasi. Tapi yang pasti nanti kedepannya kayaknya karena burung kacer itu kan burung fighter, mempunyai wilayah teritori, ada kemungkinan nanti burung jalak kebonya mungkin tak. Selanjutnya kita akan pindah melihat kolam yang ada di apiari. Nah, ini kolam yang lebih dalam ya. Nah, ini mungkin kurang terlihat dasarnya, dikarenakan ketika matahari tembus ya, sinar matahari kan jadi bias itu, bias otomatis si dasarnya itu kurang terlihat. Padahal kalau di tidak menggunakan kamera ini dasarnya tidak. Nah, itu yang mungkin yang agak terlihat jelasnya, itu kan keramik dasarnya terlihat ya. Ini bisa jernih kayak gini sebenarnya menggunakan filter yang sangat simpel dan murah meriah. Itu kan yang tadi. Nah, itu itu yang tadi, air terjun yang tadi itu lumayan bikin kolam sebesar ini bisa jernih. Nah, ini posisinya kolam saya merekam pintunya dibuka. Itu tuh. Nah, itu ada puyuh gonggong. Nah, itu puyuh gonggong itu hidupnya di atas, itu di atas, kadang di bawah. Ini yang itu yang jantannya kalau nggak salah. Itu seringkali kalau sudah makan itu tinggalnya diamnya di atas dak yang ini atas pintu. Burung ini bunyinya lumayan kencang ya, bisa kedengaran sampai keluar rumah, bahkan dari jalan utama di depan kurang lebih 50 meter bisa kedengaran si suara burung ini.
Itu yang membuat saya semakin tertarik dengan burung ini, sehingga saya beli. Karena burung ini sangat jarang di tempat-tempat atau hutan-hutan yang dekat pemukiman rumah. Ini kebanyakan di hutan-hutan yang MDPL-nya mendekati 1000. Nah itu adalah cicak hijau. Cicak hijau. Cicak hijau kalau udah dimakan udah diem aja, kadang kenyang kali. Nah kalau yang itu kacer udah dikasih makan lumayan gacor. Cuman kacer senangnya di tangga untuk kacer. Nah, mungkin masing-masing punya teritori ya. Nah, itu kan burung fighter, jadi si tipikal burung fighter itu mempunyai daerah teritori. Ini adalah tanaman sirih ya, sirih merah. Nah ini, nah ini sirih merah. Kenapa sama saya dibikin semacam tempat nangkringan? Memang sengaja itu buat nangkring burung-burung di batang-batang dari pohon tanaman rambat sirih merah itu. Selain herbal, buat bisa saya gunakan untuk antibiotik ya itulah pokoknya. Terus bisa buat penghias juga, karena ini jenis tanaman rambat, jadi bisa digunakan untuk tangkringan burung yang semi natural. Jadi buat sedemikian rupa supaya seperti natural di alam liarnya. Jadi sering kali saya lihat burung-burung itu sampai saya itu nangkring situ sambil minum, atau kadang-kadang naik turun. Itu yang bikin saya sangat betah dan antusias. Maka rutinitas saya kalau udah dalam rumah udah jarang keluar, karena ya inilah menikmati suasana apiari. Nah ini suara puyuh gonggong tepat di atas kepala saya ini barusan bunyi. Nah itu kalau ada orang kadang-kadang pelan, tapi kalau saya misalnya nggak terlihat, wah kencangnya luar biasa itu. Oke sobat kicomania, sampai di sini dulu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di next video.